Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la dhalumun kafar. Ikhwatul iman yang sama-sama mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur karena atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita memasuki saum hari yang ketiga. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, harta kekayaan, wajah yang rupawan, begitu juga kepintaran, ketakwaan kita adalah merupakan sedikit dari keluasaan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan manusia tidak akan bisa menghitung luasnya samudra kenikmatan yang Allah berikan, tapi masih ada juga manusia yang mengingkari akan nikmat Allah tersebut. Di dalam surat Ibrahim ayat 14 tadi saya sebutkan, yang artinya, dan Dia tidak memberikan kepadamu, telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, paling tidak di sini ada 3 jenis nikmat Allah yang sering dilupakan oleh manusia. Antara lain yang pertama adalah nikmat kesehatan dan kesempatan atau nikmat umur. Yang kedua adalah nikmat akal atau kemampuan kita berpikir. Dan yang ketiga adalah nikmat beragama. Itulah 3 nikmat yang selama ini oleh manusia dilupakan. Yang pertama, nikmat kesehatan dan umur. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada 2 macam nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat umur atau nikmat kesempatan. Hadis riwayat Bukhari. Kalau kita lihat, kesehatan adalah merupakan modal bagi kita yang merupakan nilai nikmat yang tak ternilai. Andai kata kita bergelimang harta pun, kalau badan kita tidak sehat, semua itu tidak akan ada artinya.
Banyak kejadian yang saat ini terjadi, misalnya seperti di Italia, itu negara kaya dengan keadaan wabah corona yang melanda, walaupun uangnya banyak, mungkin ikhwatul iman juga pernah lihat di media-media banyak uang yang dilempar-lemparin dikarenakan disitulah tidak bergunanya harta dikala kita tidak sehat. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Dan selain nikmat kesehatan juga yang harus kita syukuri adalah nikmat kesempatan atau nikmat umur yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk yang terikat oleh waktu. Kualitas kita sebagai manusia ditentukan oleh bagaimana kita bisa mengefektifkan waktu tersebut. Banyak saudara-saudara kita yang mendahului kita karena sakit, mungkin udah menjadi takdirnya. Tapi kita sebagai manusia yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu nikmat umur, mari kita syukuri, mari kita manfaatkan usia yang diberikan oleh Allah untuk senantiasa beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Sofwan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya serta baik pula amal perbuatannya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang pertama, nikmat kesehatan atau umur yang kadang-kadang oleh manusia banyak dilupakan. Dan yang kedua adalah nikmat akal. Di sini kita tahu sendiri bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia dibanding makhluk lainnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita keindahan fisik dan juga Allah memberikan kepada kita akal, yaitu kemampuan kita untuk berpikir, untuk membuat sesuatu yang bisa melahirkan peradaban. Di mana di dalam surat At-Tin, mungkin ikhwatul iman juga telah mengetahui, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwasanya sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah. Dan yang ketiga adalah nikmat beragama. Nikmat beragama juga adalah merupakan nikmat yang kadang banyak oleh manusia dilupakan. Di dalam kenikmatan beragama, kita bisa merasakan kenikmatan, kita bisa merasakan ketentraman, dan kita bisa merasakan kebahagiaan ketika melaksanakan ajaran-ajaran agama beserta merasa nyaman dan damai kita di dalam melaksanakannya. Betapa banyak kalau kita perhatikan orang yang tersiksa, orang yang merasa tersiksa di saat melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan. Banyak yang merasa terbebani ketika untuk melaksanakan
melaksanakan sholat, banyak juga yang merasa tersiksa untuk melaksanakan saum misalnya. Jadi kalau kita merasakan nikmatnya beragama, itulah nikmat yang tak terhingga yang senantiasa harus kita syukuri. Karena di dalam situasi sekarang ini bisa menjadikan bahwa ketika orang yang merasakan nikmat dalam beragama, kata Allah, berada di dalam situasi yang bercahaya. Sedangkan yang merasa tersiksa dengan ajaran-ajaran Rasul, berarti dia berada di dalam situasi jahiliyah atau kebodohan. Oleh karena itu, senantiasa kita bersyukur atas nikmat beragama yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak merasa berat melaksanakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita syukuri semuanya nikmat beragama dengan terus kita melaksanakan ajaran-ajaran yang Allah perintahkan dan melaksanakan ajaran-ajaran yang Rasulullah SAW contohkan. Dan juga nikmat beragama, kita mempunyai sahabat-sahabat yang senantiasa saling mendukung di dalam menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah, dan disitulah merupakan ekspresi dari rasa syukur kita atas nikmat beragama yang Allah berikan. Alhamdulillah, kita di Amerta Residen dengan banyak saudara-saudara kita yang soleh, yang senantiasa selalu mengingatkan, mengajak kita semua di dalam beramal soleh. Oleh karena itu, dengan merenungi ketiga nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat kesehatan, nikmat akal dan kemampuan, serta nikmat beragama yang Allah berikan, mudah-mudahan semakin membuat kita betapa nikmat yang Allah berikan itu tak terhingga, dan semakin mendorong kita untuk berbuat amal soleh yang diridhoi Allahnya, dan berusaha tetap berada di lingkungan orang-orang yang soleh. Karena tidaklah berlebihan, di dalam surat An-Naml ayat 19 kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi auzi'ni an askura ni'matakal lati an'amta alaihi wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardo wa adkhilni birahmatika. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, serta memasukkan aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Amin. Dan doa ini merupakan ekspresi ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, dengan doa ini kita memohon agar senantiasa kita diberi kekuatan untuk tetap mensyukuri segala limpahan nikmat yang Allah berikan. Insya Allah dengan syukur kita dapat mengeliminasi dorongan hawa nafsu. Dengan syukur kita bisa mengeliminasi
untuk menyombongkan diri, dan dengan syukur kita, dengan ketampanan kita, dengan kesolehan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu mensyukuri kekayaan mensyukuri kekayaan yang Allah berikan kepada kita, misalnya dengan mengeluarkan hak orang lain yang ada pada harta kita. Misalnya melalui zakat, infak harian kita yang udah kita jalankan selama ini baru 2 hari. Alhamdulillah, respon dari masyarakat dan warga De Amerta sangat bagus. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan warga De Amerta Resida dengan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga kita mensyukuri yang dilandasi dengan ikhlas kepada Allah tanpa mengharap pengakuan daripada manusia, karena pengakuan dari manusia itu hanyalah sifatnya semu belaka. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan harus didasari dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang saya uraikan tadi bisa menambah ilmu dan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah menggolongkan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan semoga Allah menghindarkan kita dari kesombongan yang akan menjerumuskan kita ke jurang kesengsaraan dan akan menjerumuskan kita ke dalam neraka kelak. Mudah-mudahan apa yang diungkapkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.